Agus Sunyoto, Ketua Umum Les Bumi, penulis banyak buku berkelas, seperti Atlas Wali Songo, Banser Berjihad Melawan PKI, Sunan Ampel, Taktik dan Strategi Dakwah Islam di Jawa, Suluk Abdul Jalil, Perjalanan Rohani Syekh Siti Jenar, Fatwa Resolusi Jihad, dan banyak lagi. Beliau pastilah bisa memberikan pencerahan. Syukurlah, amin. Surga. Buset, udah mau ke surgaan. Kagetin aja lagi lu, menirewas, Lagian serius banget, nonton apaan sih? Nih, lihat. Oh, lu teh juga nonton ini? Iya. Tapi serial ini emang cocok banget sih buat ditonton. Gue teh punya ide bagus nih. Apa tuh, Lin? Gimana? Berawal dari film dokumenter berjudul Tersesat Dalam Surga atau seri 1 Islam Nusantara dan series 2 Zona Tak Bersumbu, tumbuhlah rasa penasaran gue mengenai sejarah kebudayaan. Gue nggak mau cuman gue yang kepo, makanya gue ajak Adam, Bombe, dan Elin yang lahir dengan julukan Genji. Kami berdiskusi lalu kembali menonton film Tersesat Dalam Surga bersama-sama. Ini adalah kisah kami ketika kami tersesat dalam surga. Dan akhirnya memutuskan membuat film Tersesat Dalam Surga series ketiga versi Genji. Gimana kalau kita langsung... Kami sudah tidak sabar untuk melakukan penelusuran. Tetapi sebelum benar-benar melakukan penelusuran ke tempat bersejarah, kami ingin terlebih dahulu meminta izin kepada tim pembuat Tersesat Dalam Surga untuk menggarap proyek film ini. Memang bukan 1 atau 2 hari gue dan tim melakukan riset untuk bisa menghubungi para pembuat film Tersesat Dalam Surga ini. Beliau merupakan orang pertama yang berhasil dikontak sama produser gue, yaitu Elin. Akhirnya, gue bakal ketemu Mas Anton, filmmaker atau DOP dalam Tersesat Dalam Surga. Dan gue bakal temuin dia dengan tim. Halo. Yoga. Halo, Anton. Elin, apa kabar, Lin? Baik-baik. Dari mana, Lin? Tadi? Dari kampus. Langsung nih? Di Iya, sini? langsung. Gimana? Oke, udah kenalan ya. Ini Yoga tadi, terus Adam, kemudian Bombe. Bombe. Ya. Oke. Jadi gini Mas, kelompok kami ini ada tugas film dokumenter di kampus. Pas riset tertarik sama film Tersesat Dalam Surga seri 1 dan 2. Tapi itu kayaknya masih ada terusannya ya Mas. Saya rasa ngegantung, tapi menarik. Sebenarnya kalau misal harus diterusin, gimana kalau kami yang garap? Tapi Tersesat Dalam Surga versi Genji. Serius nih? Kalian mau garap? Nah, dari kawan-kawan yang bikin kawan-kawan itu tertarik untuk ngelanjutin Tersesat Dalam Surga itu apa sih? Iya, Mas. Tar dulu. Kan lu jauh nih, dari jauh ya nggak? Gimana kalau kita minum dulu? Bik. Oh, Bik. Ya nggak, Bik? Nah, ini Opik nih.
Kai. Makasih mas. Kasih ya, Pik ya. Iya mas, kayak tadi udah diomongin juga sama Elin. Dari saya pribadi aja pas nonton yang pertama itu, yang Islam Nusantara, saya jadi tahu tuh asal usulnya Islam di Nusantara. Terus di seri kedua juga kita jadi tahu kalau ada satu tempat di Lasem ya, itu tingkat toleransinya tuh tinggi, padahal agamanya berbeda-beda. Nah dari situ kita mau bikin kayak Tersesat Dalam Surga tapi versi Gen Z kayak gitu. Oh gitu. Keren. Nah, dari Mas Anton, Mas Dedi, sama Mas Isvan tuh sebenarnya punya rencana nggak sih buat ngelanjutin Tersesat Dalam Surga yang versi ketiganya? Lihat Mas Dedi tuh udah nulis naskah buat buat seri 3-nya Tersesat Dalam Surga. Tapi ada beberapa materi yang belum kita lengkapin gitu. Kalau footage-nya sih banyak banget gitu ya. Boleh nggak kita ngelihat footage-nya yang masih belum diedit? Oh boleh banget. Nah, Mas, setelah kita lihat footage, bolehlah kita langsung ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang Tersesat Dalam Surga yang pengen kita garap nih. Boleh. Siap. Langsung aja kali ya, Mas? Ayo. Ini kayaknya gimana? Ini waktu kita berkunjung di daerah Pekalongan. Ternyata banyak juga ya file-filenya. Oh ya, tadi kan Mas Anton udah setuju kalau proyeknya kita lanjutin. Berarti boleh dong kita minta ini footage-nya. Boleh banget, silakan. Makasih ya Mas. Film Tersesat Dalam Surga itu secara garis besar menceritakan tentang sebuah petualangan, eksplorasi, keindahan alam yang ada di Indonesia, serta mengcapture kehidupan budaya yang ada di Nusantara. Nah, Mas Anton, Mas Isvan, dan Mas Dedi kan touring ya, naik motor. Bahkan itu tempatnya jauh-jauh kan. Sebenarnya ada nggak sih Mas kesusahan atau kesulitan saat take video, dan apalagi kan Mas Anton kan bawa kamera kan? Itu gimana tuh Mas? Pertama yang kita lihat dari sisi hobi nih, kita sama-sama ada hobi touring juga nih. Mas Dedi, aku sama Kang Iswan tuh juga emang doyan motoran gitu kan. Praktis aja gitu kita kalau mau Pindah-pindah tempat pindah-pindah tempat, berkunjung ke lokasi-lokasi yang tidak bisa ditempuh pakai mobil gitu kan, karena kita banyak belusukan juga ya kan, karena ada beberapa tempat yang memang terjangkaunya dengan motor atau jalan kaki gitu. Ada di daerah Pekalongan ya, pada saat itu kita diajak ke satu tempat yang dimana tempat itu berdiri sebuah bangunan, itu membuktikan bahwa di situ pernah ada kehidupan masyarakat. Kita parkir motor, terus kita tempuh perjalanan dengan berjalan kaki sampai di bibir sungai. Untuk menuju ke lokasi itu secara otomatis kita harus nyebrang. Nah, pada saat itu alhamdulillah dikasih hujan lebat, terus juga arus sungainya juga deras. Nah, ketika udah sampai di titik lokasi yang ditentukan, itu yang namanya kedinginan, pegal-pegal, hilang gitu karena ngeliat sesuatu. Wah, kita langsung kebayangkan, wah dulu nih pernah ada kehidupan masyarakat yang besar di sini gitu kan. Oke. Sebenarnya kegiatan Mas Antoni apa sih sampai Tersesat Dalam Surga yang season ketiga ini nggak berhasil dijalankan walaupun udah ada footage dan naskahnya?
apa ya? Ya di samping kesibukan ya, saya juga ada beberapa kegiatan yang masih ada kaitannya sama produksi film gitu. Ditambah lagi Mas Dedi, setelah kami Tersesat Dalam Surga ini seri 2 sudah tayang, Mas Dedi dengan keluarganya itu tinggal di Amerika gitu. Memang bukan ujuk-ujuk pindah gitu. Dia bilang, gue sebelum pindah ke Amerika gue pengen banget nih bikin dokumenter perjalanan lah gitu. Akhirnya aku kenalin tuh Mas Dedi sama Kang Isvan. Aku ada kenalan nih Mas, wartawan otomotif yang biasa nulis tentang perjalanan. Setelah kemarin berbincang dan melakukan perkenalan dengan Mas Anton, sekarang gue bisa langsung ketemu Kang Isvan, sang penulis naskah Tersesat Dalam Surga. Yoga ya? Iya Mas, selamat siang. Siang. Baik Mas. Baik, alhamdulillah. Kamu gimana? Baik? Baik alhamdulillah. Oke. Duduk Mbak. Iya. Ada apa nih? Jadi saya di sini berniat untuk minta izin ke Kang Isvan dan saya mau ngobrol-ngobrol juga lebih lanjut tentang Tersesat Dalam Surga. Oh, jangan nama Bang Anton, nama Bang Dedi. Ya betul. Udah ketemu sama mereka? Baru ketemu sama Mas Anton doang. Iya, Tapi iya. Mas Dedi kan di Amerika, jadi Jauh mungkin dia. nanti kita kontakannya ya virtual aja kali. Oke. Saya dulu sih saya pernah kerja di kelompok Kompas Gramedia, tapi sekarang udah resign, sekitar 3 tahunan, lebih kali ya, 5 tahunan mungkin ya. Nah memang basicnya memang wartawan peliput. Dulu di kelompok Kompas Gramedia tuh aku tuh ada di Motor Plus namanya, tabloid yang khusus ngomongin soal anak-anak motor tuh, soal otomotif, soal mesin, soal journey, perjalanan gitu. Jadi ya kemarin juga saya udah ngobrol-ngobrol tentang tentang Tersesat Dalam Surga ini sama Mas Anton. Jadi Mas Anton tuh ngomong kalau yang ngasih alur ceritanya nih Kang Isvan gitu. Tapi mungkin saya mau nanya lagi ke Kang Isvan, TDS tuh sebenarnya apa sih cerita singkatnya Mas? Nah, Mang Dedi cerita bahwa dia itu sebenarnya pengen bikin sebuah karya sebagai perpisahan dia lah. Dia tuh mau pergi jauh nih, mau ke Amerika waktu itu. Nah akhirnya dia bilang, ya udah lu punya ide apaan nih katanya. Pokoknya gue pengen touring jauh nih sama lu bertiga lah, sama si Anton gitu kan. Aku usulin gimana kalau kita bikin tentang peradaban Islam gitu. Nah si Mang Dedi kan orangnya juga seneng sama hal yang berbau kejutan kan. Oke deh, Islam Nusantara tuh oke. Tapi nanti Mang Dedi ya di perjalanan nanti kita bisa dapat yang lain-lain nih, kita belum tahu. Nah karena belum tahu dan tidak terkonsep dengan terperinci lah kira-kira, makanya dibikinlah jargon itu tersesat gitu. Kita tersesat aja yuk ininya apa, supaya mau kiri mau kanan mau kiri mau lurus pokoknya kita bebas lah gitu. Nah akhirnya kita berjalan lah ke sana gitu. Nah tadi kan mungkin cerita tentang Tersesat Dalam Surga yang sesi 1. Mungkin kalau sesi 2-nya kayak gimana tuh Mas? Nah makanya pada saat kita awalnya kita ngomongin Tersesat Dalam Surga Islam Nusantara gitu kan, pada saat kita di jalan ketemu narasumber lain, kita ngobrol sama kiai, ngobrol sama gus-gus, ngobrol sama santri ya, sama ahli sejarah. Di situ tuh kita bisa membagi lagi nih, ada subtema lagi yang mesti kita pecah nih gitu loh. Nah akhirnya itu yang menjadikan keluarlah Tersesat Dalam Surga 2 ya, tentang zona tanpa sumbu itu. Karena waktu itu kita perjalanan itu masuk ke, nah di Lasem itu ternyata banyak banget kisah-kisah yang memang bikin kita harus mecahin antara Islam Nusantara sama episode yang lain gitu. Nah kan saya dan teman-teman mau ngelanjutin tentang Tersesat Dalam Surga yang versi ketiga nih Mas. Tapi Gen Z nih versinya juga. Kira-kira ada nggak sih Mas yang harus di-highlight dari, mungkin kayak sarannya Mas, kayak ini kayaknya harus begini deh ceritanya, terus harus begini alurnya kayak gitu. Mungkin gimana tuh Mas? Pertama kita memang tetap harus ada pada koridor Tersesat Dalam Surga gitu kan. Tersesat itu dalam artian seolah-olah memang seperti tersesat gitu kan. Belum lagi tokoh-tokoh yang kontroversial ya. Misalnya kayak Siti Jenar itu kan kontroversial itu kan. Ada pro dan kontra, ada yang bilang ajaran sesat, ada yang bilang itu sebenarnya Widatul Wujud itu memang pemahaman santrinya aja yang salah. Tapi ada satu kuncian sebenarnya yang memang anak-anak muda itu mesti paham juga, bahwa Wali 9 plus Sunan Siti Jenar misalnya,
itu biar bagaimanapun ada person-person yang punya andil besar dalam penyebaran agama Islam di Nusantara kan. Artinya ada beberapa tauladan yang mesti diambil gitu dari ini. Oh, gue udah mulai paham alur cerita dan proses pembuatan serial dokumenter ini. Ditambah lagi, sampai saat ini, para pembuat film Tersesat Dalam Surga, yaitu Mas Anton dan Mas Isvan, menanggapi permintaan gue untuk penelusuran dengan respon yang baik dan mendukung. Tinggal satu orang terakhir yang harus gue temuin, yaitu Mas Dedi. Halo Mas, selamat pagi dari Indonesia dan selamat malam dari Amerika. Halo, nama saya Dedi. Dulu saya personil NAF, sekarang udah lalu tahun 2012 berganti haluan ke filmmaker, bikin dokumenter, feature film. Kegiatan saya di sini ya nggak jauh-jauh dari filmmaking juga ya. Nah, salah satu dokumenter saya yang bikin di sini itu masuk screening di Philadelphia Asian American Film Festival tahun 2022. Judulnya Living the Silent Dream. Widih, kayaknya emang Mas Dedi itu nggak move on dari film yang udah dibuat ya. Terus saya mau nanya-nanya nih Mas, tentang Tersesat Dalam Surga yang disutradarai dari Mas sendiri. Kira-kira itu konsepnya tuh gimana awal mulanya dan kenapa Tersesat Dalam Surga itu cuman ada hanya season 1 dan 2? Kenapa nggak dilanjutin aja? Ya awalnya itu sebenarnya tahun 2018 itu saya mau bikin Kembara. Kembara itu tentang 3 touring motor. Awalnya tentang kopi karena saya nyari pemikiran. Jadi surga itu surga pemikiran sebenarnya. Dan itu kan di kopi. Jadi sambil ngopi, sambil berfilosofis lah istilahnya di situ. Filosofi kopi lah istilahnya. Akhirnya nggak jadi. Awalnya saya ngajak Anton itu karena kebetulan beliau itu pemotor dan sinematografer. Nah ini kan cocok banget nih. Saya memang nyari itu. Saya nyari pemotor yang bisa syuting film. Jadi saya ngajak Anton dulu, baru Anton ngenalin ke Kang Isvan. Nah ke Kang Isvan, ternyata Kang Isvan hanya bergelut pemotor juga. Dan dia ternyata pakarnya di bidang agama justru gitu kan. Padahal agama itu salah satu yang saya tidak mau sentuh sebenarnya. Tetapi Kang Isvan bisa meyakinkan saya bahwa enggak ini bukan dakwah, tetapi justru beliau tunjukin konsep Islam Nusantara yang pertama itu kan. Pesannya bahwa memang ada perbedaan antara budaya dengan agama gitu kan. Itu kita harus pisahkan. Jadi itu. Yang kedua juga masih tentang agama, itu juga tentang toleransi umat beragama di sana, Kristen, Konghucu, Buddha dan Islam, Muslim. Oh iya Mas, saya mau nanya, kayak ini kan kita mau buat film Tersesat Dalam Surga yang ketiga versi Gen Z. Kira-kira ada usulan gak sih Mas? Kayak dari Masnya tuh harus apa sih yang ditonjolin dari Tersesat Dalam Surga yang ketiga? Sama mungkin saya meminta izin, apakah proyek ini boleh kita jalankan atau gimana nih Mas? Boleh aja, saya setuju sih, boleh aja. Mau apapun itu bentuknya ya, mau bikin yang footage yang udah ada, mau dipakai atau nggak bikin totally yang baru juga nggak masalah. Selama konsepnya itu benar-benar dapat. Tersesat itu ya kita jalan gitu kan, surganya itu bukan. Tetapi surga di situ adalah kita ketemu orang yang menceritakan kisah yang ada di situ, yang ternyata inspiratif banget, yang membuat kita merasa ini tempatnya asik nih. Yes, sesuai treatment yang sudah dibuat dengan tim dan menjadikan gue host utama. Artinya gue bisa penelusuran sendiri atau bareng tim. Tempat bersejarah pertama yang gue kunjungi ialah Museum Bahari. Ya, salah satu surganya sejarah. Tercatat bahwa tempat ini menjadi saksi penyimpanan rempah-rempah dan lalu lalang kapal di zaman penjajahan.
Selamat siang. Siang, Ibu. Ya, lagi lihat-lihat. Iya, Ibu. Dengan Ibu Misari ya? Ya, Ade? Saya Yoga, Ibu. Yoga ya, iya saya pengelola di Museum Bahari, tapi juga ada 2 objek lagi yang saya kelola, yaitu Rumah Si Pitung dan ada yang di Kepulauan Seribu, Museum Arkeologi Onrus. Oke, Ibu. Gimana, sedang menikmati koleksi yang disajikan? Gue bertemu Ibu Misari, Jujur saya baru Kepala pertama Unit kali kesini Pengelolaan juga. Museum Saya baru Kebaharian lihat Jakarta. banyak juga ya Beliau perjalanan bangga masih ada Gen Z yang peduli akan sejarah. Akses leluasa diberikan Ibu Misari untuk menelusuri setiap sudut Museum Bahari. Menjadi tumpukan ilmu yang gue dapat. Bukan cuma benda-benda peninggalan atau replika benda sejarah, namun juga cerita di baliknya. Silakan dinikmati, jangan lupa didokumentasikan dengan baik dan tentunya dipublikasikan. Saya juga meminta izin ke Ibu, nanti saya mau ke Pitung juga Ya. dan ke Masjid Al-Alam. Harus Iya. ya, Rumah Si Pitung itu salah satu ikon pariwisata juga di Jakarta Utara. Iya, Jadi Ibu. silakan nanti bisa dieksplor di sana, juga Masjid Al-Alam ya. Iya. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Setelah hampir setiap sudut Museum Bahari ditelusuri, gue bertemu Pak Sumardi, Selamat siang, Mas. Perkenalkan, nama saya Yoga, Bapak. Mas Yoga dari mana? Ketua Satlak Pelayanan Situs Marunda Rumah Si Pitung. Betul, tempat bersejarah kedua yang bakal gue kunjungin. Apa yang bisa saya bantu? Ternyata benar perkataan bahwa jika kita berbuat baik, maka akan dipermudah jalannya. Tentang sejarah Pak Sumardi pun memberikan gue sebuah buku panduan sejarah untuk sebagai acuan. yang merupakan item khusus yang baru dirilis untuk wisatawan yang tertarik dengan pengetahuan, terutama Rumah Si Pitung. Rasa penasaran tentang buku ini nggak bisa gue bendung. Selagi menunggu seorang pemandu sejarah, ternyata gue dipertemukan dengan Pak Sudirman. Meski Selamat siang, hanya Bapak. sebagai Dengan Bapak keamanan, Sudirman ya? Pak Sudirman yang Saya asli Yoga, lahir di Pak, daerah dari Marunda, Mahasiswa Tempo. tepat di samping Bapak kokoh tahu nggak berdiri sih Rumah Si sejarah Pitung, Pitung ataupun cukup tentang memahami Rumah Si dan Pitung mengetahui ini tentang secara sejarah Si singkat Pitung ataupun yang Bapak dan ketahui Rumah Si lah. Pitung ini. Kalau untuk sejarah Rumah Si Pitung yang saya ketahui, sebagian besarnya bagian dari cerita dari masa saya kecil pada saat masa itu ya. Misalkan rumah ini tuh hanya rumah persinggahan aja. Jadi kalau bahasa orang Betawi itu petilasan. Kan Rumah Pitung ini udah lama hadir ya. Kira-kira masih banyak nggak sih Pak generasi dari kayak saya nih Gen Z yang sering datang ke tempat ini untuk berkunjung? Alhamdulillah sampai saat ini banyak, khususnya pelajar ya, umumnya. Mereka akan pasti mempertanyakan dan menggali sedikit banyak dari kebenaran cerita-cerita yang mereka dapat di luar, seperti itu sih. Nah, kira-kira saya kan pernah baca juga nih Pak, ada makam Pitung di Rawabelong. Itu ada kaitan nggak sih sama Rumah Si Pitung ini? Maksudnya satu pengawasan atau enggak sih Pak? Enggak, kalau daerah Rawabelong itu di luar pengawasan. Oh. Karena di sini kan memang di bawah naungan Museum Kebaharian Jakarta. Kalau masalah dibilang makam Si Pitung di daerah Rawabelong, di tanah kelahirannya, itu kan masing-masing kepercayaan dari masyarakat setempat aja.
Kalau dari sejarah tidak disangkut pautkan karena itu tidak bisa diyakini bahwa itu benar-benar makamnya. Gitu. Oke, jadi nggak ada apa ya kevalitan ya untuk Betul, itu makam pitung atau bukan. Betul. Kalau kita bilang meragukan enggak. Karena kan emang bisa aja mungkin dia benar, Betul. kita juga nggak bisa. Karena sejarah itu kan harus akurat. Ya betul, Pak. Untuk dipublikasikan itu harus akurat dari berita itu. Tidak bisa kita memperkirakan entah melalui mimpi atau berandai-andai ini makamnya seperti itu. Selama penelusuran ke tempat-tempat bersejarah dan ngobrol-ngobrol dengan orang-orang baru, banyak banget pandangan baru muncul di benak gue. Semua terasa jadi lebih bermakna. Tiap hal juga makin berharga menurut gue. Baik itu kebudayaan ataupun sejarah. Fix gue harus cepet-cepet ceritain eksplorasi gue kali ini ke Elin, Bumbe, dan Adam. Supaya mereka juga bisa ngerasain apa yang gue rasain. Bener ya, surganya orang yang berbeda-beda. Gue bisa tahu hal baru dan sharing wawasan baru ke teman-teman gue. Ya, ini surga gue. Meskipun sejarah itu dikatakan sudah masa lalu, tapi ternyata kalau kita berhasil membuat pandangan baru dan menggali sejarah itu sendiri, gak ngebosenin kok. Sebagai generasi Z, keren dengan teknologi boleh, tapi mengenal sejarah untuk jadi pembelajaran itu harus. Tersesatlah dalam surgamu dengan rotasi kehidupan yang ada saat ini.